Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 5 kelas manajemen paralel 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai PT Gojek yang dikaitkan dengan materi-materi yang telah kita pelajari bersama dalam mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya dan teman-teman yang lain yang ada di kelompok 5 ini. Yang pertama, itu ada Sarah Juliana. Yang kedua, itu ada saya sendiri, Fitro Agung Setuko. Yang ketiga, ada Lewina Blesmira. Dan yang keempat, atau yang terakhir adalah Fiona Dwiwanti Putri. Oke, langsung lanjut aja ke pembahasan topik pertama. Pembahasan pertama merupakan mengenai manajemen strategi. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu manajemen strategi, analisis SWOT, dan juga beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan Gojek. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi saat ini sudah hampir menyentuh di segala bidang, termasuk bidang jasa. Salah satu bisnis jasa yang sedang berkembang saat ini yaitu bisnis jasa transportasi roda 2 atau biasa disebut dengan ojek. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi ojek online yang selalu meningkatkan kualitas layanannya dan harga yang ditawarkan juga cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain. Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari berbagai komunitas bisnis maupun sosial. Namun, seiring perkembangan waktu, kepopuleran Gojek tampaknya menarik banyak pihak. Beberapa entrepreneur mengikuti jejak Gojek. Saat ini terdapat beberapa ojek online yang siap bersaing dengan Gojek. Dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor lain, Gojek memerlukan adanya manajemen strategi. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu analisis melalui analisis SWOT yang bertujuan menentukan strategi yang tepat, khususnya strategi pemasaran. Diharapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Menerapkan strategi pemasaran diawali dengan menganalisis secara keseluruhan dari situasi perusahaan. Pemasar hendaknya melakukan analisis SWOT dengan menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan secara keseluruhan. Adapun analisis SWOT yaitu yang pertama kekuatan atau strength, yang meliputi kemampuan internal, sumber daya, faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Adapun beberapa kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan Gojek yaitu yang pertama merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Kedua, selain mengantar customer ke tempat tujuan atau sebagai kurir yang mengantar barang, terdapat layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Yang ketiga, kemudahan pemesanan melalui online yang dapat dilakukan dari smartphone. Keempat, kita tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai, karena pembayaran dapat dilakukan dengan GoPay dengan pengisian melalui ATM, mobile banking, ataupun bank lainnya. Yang kelima, drivernya sudah banyak, lebih dari 200.000 driver, sehingga kita tidak mengalami kesusahan dalam menemukan driver. 6. Driver maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. 7. Gojek yang memberikan bonus kepada driver yang rajin mencari pelanggan. 8. Gojek tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan umumnya. 9. Armada pemasaran telah memadai. Dan yang ke-10, harga jasa terjangkau dan bersaing. Yang kedua, mengenai kelemahan atau weakness, meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Adapun beberapa kelemahan atau weakness yang terdapat pada perusahaan Gojek yaitu yang pertama, adanya driver Gojek yang nakal. Yang kedua, aplikasinya sering error, terutama di jam-jam sibuk. Yang ketiga, pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Yang keempat, penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Poin selanjutnya yaitu opportunity atau peluang yang dimiliki oleh PT Gojek. Yang pertama, kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang dapat mengatasi kemacetan semakin tinggi, sehingga dapat mendorong Gojek untuk terus berkembang. Gojek sendiri telah resmi beroperasi di 15 kota besar Indonesia dan akan terus bertambah, karena seperti yang kita tahu masih banyak daerah yang belum dijangkau oleh Gojek. Dan Gojek telah bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan handal di Indonesia. Kian hari, potensial orang-orang yang ingin bekerja di Gojek semakin bertambah, karena pekerjaan Gojek sendiri dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Selanjutnya itu pola perilaku dan selera konsumen yang semakin berkembang dari
pengguna jasa transportasi konvensional menuju jasa transportasi online. Teknologi aplikasi online yang makin berkembang, inovasi vintage makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Dan Gojek juga dapat memperluas jaringan kerjasama dengan lebih banyak rumah makan atau restoran yang menjadi pilihan konsumen yang belum masuk ke dalam layanan GoFood. Selanjutnya yaitu threats atau ancaman yang dihadapi oleh PT Gojek. Yang pertama, ancaman muncul dari pemerintah berupa peraturan atau penertiban tarif online, meskipun tidak terlalu berpengaruh terhadap konsumen. Yang kedua, semakin banyaknya berdiri usaha yang sejenis, sehingga ancaman timbul dari pesaing penyedia layanan online lainnya. Hal ini dapat menimbulkan perang tarif yang tidak sehat, di mana kompetitor menawarkan harga yang lebih rendah, serta adanya kampanye dan promosi besar-besaran, sehingga itu menarik perhatian konsumen untuk beralih ke kompetitor yang menawarkan harga lebih rendah. Baik Gojek maupun Grabbike sama-sama melengkapi pengendaranya dengan atribut berupa jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir sama. Hal ini dapat membingungkan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ancaman untuk mitra Gojek sendiri timbul dari penyedia jasa transportasi konvensional seperti angkutan kota, taksi, ojek pengkolan yang tidak jarang melakukan penyerangan fisik maupun verbal kepada mitra Gojek, meskipun sudah disepakati bersama mengenai wilayah yang menjadi zona layanan bagi mitra Gojek sendiri. Setelah menganalisis data melalui SWOT, dirumuskan beberapa kemungkinan alternatif strategi perusahaan berdasarkan pertimbangan kombinasi 4 peluang faktor strategi yang terdiri dari yang pertama strategi SO yaitu Strength and Opportunity. Strategi ini digunakan untuk menangkap dan memanfaatkan peluang industri yang ada dengan memaksimalkan kekuatan internal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Adapun strategi SO yang dimiliki Gojek ialah yang pertama pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dan pelayanan terhadap pelanggan. PT Gojek merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, dikenal dengan keunggulan brand image yang kuat dan memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, maka para konsumen tidak akan ragu untuk memakai jasa Gojek. Yang kedua, pengembangan pasar di semua kalangan. PT Gojek Indonesia merupakan pionir penyedia jasa layanan ojek profesional, berusaha menawarkan faktor kecepatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Gojek dapat menyediakan jasa transportasi dengan harga murah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik karyawan, masyarakat umum, maupun mahasiswa ataupun pelajar. Yang kedua, strategi WO yaitu Weakness and Opportunity yang ditujukan untuk memperbaiki atau membenahi kelemahan yang dimiliki suatu perusahaan supaya dapat memanfaatkan atau mengambil peluang yang ada di industri. Yang pertama yaitu penertiban pengemudi Gojek. PT Gojek Indonesia memberikan kesempatan pengemudi untuk melakukan 3 kali kesalahan. Artinya, jika pengemudi Gojek mendapatkan 3 kali kartu kuning, PT Gojek Indonesia akan memutus kontrak dengan pengemudi. Yang kedua, cara komunikasi perusahaan dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Pengemudi Gojek sebagai mitra tapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Para pengemudi Gojek tidak mempunyai organisasi formal yang dapat membantu mereka berbicara kepada pihak manajemen PT Gojek Indonesia. Sehingga membangun sebuah badan representasi dapat membantu para driver untuk melakukan mediasi. Yang ketiga, memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini belum seutuhnya sempurna, masih terdapat banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Sehingga mengatasi masalah yang timbul dari adanya kekurangan aplikasi yang telah ada dapat merugikan driver maupun konsumen. Selanjutnya itu strategi Strength and Threats, di mana strategi ini menggunakan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh PT Gojek untuk menghadapi berbagai ancaman dari luar perusahaan. Adapun langkah yang dilakukan oleh PT Gojek yaitu yang pertama, mengembangkan daya saing PT Gojek untuk menciptakan kesan pelayanan terbaik dengan menyediakan produk yang bervariasi yang tentunya mengikuti selera konsumen. Dan adapun slogan Gojek sendiri yaitu An Ojek for Every Need, di mana Gojek memberikan banyak kebermanfaatan bagi masyarakat dengan menyediakan berbagai fitur seperti GoFood, GoSend, GoRide, GoCourier, dan sebagainya. Kemudian Gojek menambah strategi promosi dengan menggunakan media periklanan seperti sosial media, brosur, radio, media partner, dan sebagainya. Selanjutnya itu strategi Weakness dan Threats, di mana strategi ini untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman terhadap PT Gojek. Adapun langkah yang dilakukan oleh PT Gojek, yang pertama, marketing nasionalisme dengan tagline karya anak bangsa. Nasionalisme digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Selanjutnya yaitu dengan meningkatkan loyalitas karyawan PT Gojek dengan bekerja sama dengan Private Drive Labs untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi seluruh pengemudi Gojek dan juga memberikan asuransi kesehatan serta bonus bagi pengendara Gojek yang rajin untuk mencari konsumen. Selanjutnya, untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan pelanggan, PT Gojek harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik
meningkatkan program CRS dan juga menyediakan call center bagi konsumen Gojek yang ingin memberikan pengaduan. Baiklah, kita akan membahas mengenai topik yang kedua, yaitu manajemen sumber daya manusia di PT Gojek. Namun sebelum kita membahas ke arah sana, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih sumber daya manusia dan apa sih manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Oke, yang pertama itu adalah sumber daya manusia atau SDM. Adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuan organisasi tersebut, pasti organisasi tersebut dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan atau realisasi visi tersebut yang berbentuk misi itu akan dikelola dan diurus oleh manusia. Sehingga dapat dianalogikan nih bahwa manusia itu merupakan motor penggerak dari berjalannya suatu organisasi. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja tadi yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif yang digunakan secara maksimal, sehingga nanti dampaknya akan terasa kepada perusahaan, kepada karyawan, dan kepada masyarakat yang menerimanya. Selanjutnya kita bahas mengenai tujuan dari MSDM itu sendiri. Sebenarnya banyak mengenai tujuan MSDM sendiri, namun di sini kita akan membahas pokok tujuannya atau tujuan utamanya saja. Yang pertama itu adalah organisasional, yang kedua adalah fungsional, yang ketiga adalah sosial, dan yang terakhir ada personal. Nah, selanjutnya kita lihat nih MSDM di PT Gojek itu sendiri. Nah, di MSDM di PT Gojek terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengadaan, yang kedua ada pengembangan, yang ketiga ada kompensasi, yang keempat ada pengintegrasian, dan yang kelima ada pemeliharaan. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama itu ada pengadaan, di mana pengadaan merupakan proses perusahaan atau organisasi dalam mencari dan merekrut tenaga kerja untuk dipekerjakan dalam perusahaan atau organisasi. Untuk itu dalam pengadaan ini dibagi lagi nih menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada rekrutmen, dan yang terakhir ada seleksi tenaga kerja. Nah, untuk masalah pengadaan, PT Gojek saat ini berhasil memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan jumlah pengguna PT Gojek itu sendiri. Nah, PT Gojek juga berusaha atau senantiasa memberikan citra yang baik di kalangan masyarakat sehingga berpengaruh terhadap antusias masyarakat untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, sehingga pengadaan di PT Gojek sudah cukup baik. Selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan di sini tentu disesuaikan dengan skill atau kompetensi pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, PT Gojek memberikan pelatihan kepada para calon armada dalam ilmu terkait dengan pelayanan transportasi kepada publik. Nah, selain itu juga PT Gojek memberikan ilmu dalam berkendara yang baik dan menjalankan aplikasi digital sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi. Jadi sudah cukup baik juga pengembangan SDM di PT Gojek. Selanjutnya adalah kompensasi. Nah, kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa atau output yang diberikan kepada perusahaan untuk karyawan-karyawannya ini. Nah, pihak PT Gojek memberikan banyak sekali kompensasi kepada para karyawannya, di antaranya seperti asuransi kesehatan, sistem pembagian hasil yang transparan, dan juga fleksibilitas dalam menjalankan tugas serta mencari penumpang. Selanjutnya ada pengintegrasian. Pengintegrasian di sini ditujukan untuk rekonsiliasi kepentingan karyawan dalam suatu organisasi. Nah, MSDM harus mampu menjaga hubungan antara individu dengan individu lainnya atau dengan kelompok lainnya dalam suatu organisasi. Untuk itu, pihak manajemen PT Gojek berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga intensitas sosialisasi dengan armada PT Gojek yang saat ini tergabung agar selalu diperoleh kesepakatan untuk mencapai tujuan yang sama atau goals yang dipingin itu bisa tercapai. Dan terakhir adalah pemeliharaan. Nah, fungsi pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar tercipta hubungan jangka panjang yang baik. Nah, untuk itu PT Gojek sendiri berusaha semaksimal mungkin untuk mengadakan suatu program-program menjamin keselamatan dan kesehatan kerja setiap karyawan. Selain itu juga mereka membentuk suatu kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan tingkat kebersamaan dan menjaga hubungan antar perusahaan dengan segala pihak yang terkait dengan. Itulah beberapa penjelasan terkait MSDM atau manajemen sumber daya manusia di PT Gojek sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sarah. PT
yang bergerak di industri transportasi ojek ini memiliki Chief Eksekutif Gojek atau CEO bernama Nadiem Makarim dengan nama lengkap Nadine Anwar Makarim yang lahir di Singapura pada 4 Juli 1984. Setelah lama menjadi CEO Gojek, kemudian pada bulan Oktober 2019, Pak Nadiem Makarim mengundurkan diri dari Gojek lalu memilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019 sampai 2024. Walaupun memutuskan mundur, Pak Nadiem Makarim masih memiliki saham sekitar 4,81% di PT Gojek Indonesia. Selanjutnya ada Chief Branding Gojek yaitu Mikhail Enggolomoram. Selanjutnya ada Chief Produk Gojek yaitu Rohan Mongga. Selanjutnya ada Chief Finansial Gojek yaitu Kevin Alwi. Selanjutnya ada Human Resource Gojek yaitu Monica Ondang. Selanjutnya ada Chief Teknologi Gojek yaitu Sharon Gunaskara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembagian dan pengenalan tugas yang ada di PT Gojek Indonesia. Yang pertama ialah top management. Manajemen puncak yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Dikatakan top manager karena mereka berada di puncak tingkat manajerial. Mereka bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap manajemen organisasi yang bersangkutan. Tugas atau perannya adalah menetapkan kebijakan operasional dan mengarahkan organisasi dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik mikro maupun makro. Yang termasuk dalam top management ialah ada A, direktur utama yang tugas dan perannya memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Selanjutnya tugasnya bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Lalu yang B ada wakil direktur yang tugas dan perannya ialah membantu semua tugas direktur utama yang merupakan wakil di masing-masing area. Selanjutnya yang kedua ada middle management. Manajer menengah mengarahkan kegiatan manajer lain, juga mengarahkan kegiatan-kegiatan yang melaksanakan kebijakan organisasi. Yang termasuk dalam middle management yang A ada manajemen IT. Manajer IT tugasnya adalah mengembangkan dan menyusun strategi dan rencana IT Gojek dalam hal mempermudah pekerjaan dan dalam pelayanan kepada pelanggan. Ada juga tugasnya ialah mengkoordinir dan mengelola pendayagunaan software, hardware, brandware, dan jaringan di bidang TIK untuk mencapai kinerja optimum Gojek Indonesia. Yang B ialah manajer karyawan front office dan pemasaran, yang tugasnya adalah melatih, menetapkan, dan mengevaluasi karyawan front office. Dia juga memastikan bahwasannya karyawan mengetahui sistem komputerisasi, etika menerima keluhan secara langsung atau via telepon, dan standar operasional Gojek. Selanjutnya yang C ialah manajer keuangan. Tugas dan perannya adalah mengkoordinasi perencanaan anggaran dan juga mengembangkan format pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ia juga merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan atas semua aktivitas akuntansi. Yang kedua ada manajer ojek. Tugas dan perannya adalah membuat kelompok-kelompok tukang ojek. Ia juga yang mengkoordinir semua karyawan tukang ojek dan juga selalu melakukan pengontrolan di setiap lini pangkalan Gojek, dan dia juga yang bertanggung jawab kepada wakil direktur atas semua karyawan tukang ojek. Yang ketiga ada low management. Manajemen lini tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi di mana seseorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Yang termasuk dalam low management yang A ialah bidang programming. Tugas dan perannya adalah melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang programming. Ia juga bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT. Yang ke B ada bidang web, yang tugas dan perannya ialah melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer IT di bidang web. Ia juga bertanggung jawab mengenai program kepada manajer IT. Yang ke-C ada front office atau CS, administrasi dan pemasaran, yang tugas dan perannya adalah melaksanakan semua pekerjaan front office yang ditetapkan oleh manajer front office dan administrasi. Ia juga bertanggung jawab kepada manajer front office dan administrasi. Yang kedua dan yang terakhir ialah tukang ojek, yang tugas dan perannya adalah melaksanakan semua pekerjaan yang ditetapkan oleh manajer bagian ojek dan juga mengantarkan penumpang dan pesanan sesuai dengan waktu ditetapkan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. PT Gojek terus meningkatkan strategi marketing untuk menarik pelanggan dengan cara melakukan publikasi yang berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas dan perkembangan terkini PT Gojek yang dikemas dengan optimis, santai, dan berjiwa nasional. Sehingga posisi ini membuat Gojek dikenal sebagai brand yang dekat dengan masyarakat. Gojek juga membuat program acara yang dapat meningkatkan brand awareness-nya di tengah-tengah masyarakat, dan Gojek melakukannya dengan cukup baik. Salah satu dukungan yang sering kita dengar dari Gojek ialah membantu jutaan pengemudi ojek dan pemilik usaha makanan untuk hidup lebih sejahtera.
Selanjutnya, secara garis besar, manajemen Gojek dapat dikatakan cukup berhasil dalam menerapkan konsep MSDM dengan baik sehingga pengadaan SDM dan pengelolaan karyawan di dalamnya dapat tumbuh cepat dan terjaga. Saran yang dapat saya dan kelompok saya berikan ialah kaji ulang manajemen juga harus dijalankan secara kontinu sehingga untuk jangka waktu panjang perusahaan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan konsistensinya.